Sahabat Akela, ada sesuatu yang sangat istimewa dalam video kali ini dan itu adalah The Fed ternyata salah prediksi. Ini adalah berita bagus dan kali ini juga di akhir video ini saya akan bagi-bagi bonus spesial untuk Anda. Karena itu simak videonya sampai selesai. Sahabat Akela, ternyata The Fed akhirnya salah prediksi. Dan sebagaimana saya sudah sebutkan di awal, ini adalah berita bagus. Anda mungkin bertanya, The Fed salah prediksi kok bagus? Ya bagus dong, karena kalau saya salah analisa, nah sekarang jadi ada temennya. Dan temennya nggak main-main, temennya adalah The Fed. Ya, The Fed aja bisa salah ya nggak? Nah, di mana salahnya? Ayo kita lihat di sini sekarang. Ini adalah SEP. SEP itu adalah Survey of Economic Projection, ya, yang dirilis oleh The Fed pada FOMC tanggal 13 sampai 14 Desember 2022 lalu, ya. Nah, Anda bisa lihat di situ bahwa core PCE inflation, nih, core PCE inflation angkanya adalah 4,8% untuk tahun 2022. Jadi dengan kata lain, The Fed memprediksi bahwa angka inflasi core PCE, Personal Consumption Expenditure, itu di tahun 2022 berakhir di angka 4,8%. Nah, sebelumnya harap diperhatikan bahwa dari dulu angka inflasi yang paling diamati oleh The Fed itu adalah core PCE inflation, dan ini adalah biaya hidup sehari-hari orang Amerika. Dan kalau ada kata core, maka itu artinya energi dan bahan makanan dikeluarin, ya, excluded. Nah, mari kita teruskan. Kok bisa salah? Perhatikan baik-baik. Pada Jumat 27 Januari kemarin, Bureau of Economic Analysis atau BEA dia merilis data core PCE inflation Desember 2022, dan coba perhatikan di sini ya teman-teman semua, angkanya itu adalah, Anda bisa lihat di situ, angkanya adalah 4,4%. Ya, berarti dengan kata lain kalau dia 4,4%, maka ini berarti data yang keluar angkanya jauh di bawah proyeksi The Fed dalam SEP atau Survey of Economic Projection yang dirilis pada FOMC Desember 2022 lalu. Ini artinya berita bagus. Kenapa demikian? Karena bukan karena dia salah analisa dengan demikian maka saya jadi ada teman yang enggak, ya, saya bercanda teman-teman. Ya, nah Anda lihat di sini. Gini. Dengan demikian berarti inflasi Amerika itu sudah turun cukup signifikan di bawah proyeksi The Fed. Dan kalau kita hitung sekarang secara metode sederhana, gampang-gampangan aja, ya, core PCE ini di bulan September itu 5,2%. Sekarang sudah turun ke 4,4%. Berarti ada penurunan 0,8%. Kalau kita kurangkan itu angkanya 5,2 ini dikurangkan 4,4, maka kita akan ketemu angka 0,8%. Dan 0,8% ini berarti itu adalah dalam kurun waktu 3 bulan. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini itu adalah dalam kurun waktu 3 bulan. Dan kalau kita bagi sekarang 0,8 saya bagi 3, maka ketemunya adalah 0,27% per bulan rata-rata on average. Maka untuk mencapai target inflasi The Fed 2% dari 4,4 sekarang, ya, di bulan Desember 4,4 jadi 2%, itu ada masih kurang 2,4%. Kita bagi aja sekarang 2,4 dibagi rata-rata penurunan inflasi per bulan 0,27, maka ini artinya apa? Jika
Jika penurunan core PCE inflation ini berjalan konstan, maka bahkan tanpa perlu menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate lagi, target core PCE inflation 2% akan tercapai dalam waktu 9 bulan. Ya, dan beberapa di antara Anda mungkin akan nanya ke saya, lah, tapi kan itu CPI-nya masih tinggi, jauh di atas perkiraannya The Fed atau targetnya The Fed. Ya, jauh di atas target 2%-nya The Fed. CPI, Consumer Price Index, inflation, itu masih di angka 6,5%. Ya, mari kita lihat lagi sekarang. Ya, ini adalah data CPI. Ya, di bulan Juni 2022 itu Anda bisa lihat itu. Angkanya adalah 9,1% dan sekarang ini 6,5% di bulan Desember 2022. Ini artinya ya kalau Anda perhatikan berarti ada penurunan dari 9,1 ke 6,5%. Ya, ini dicatat dulu, ada penurunan dalam 6 bulan 9,1 turun ke 6,5. Tapi mari kita teruskan dulu ya. Untuk pertama kalinya pada waktu ini dirilis tanggal 12 Januari lalu, ya, data CPI Desember ini dirilis di tanggal 12 Januari lalu. Menunjukkan data bahwa untuk pertama kalinya CPI inflation month on month, ya, data yang tadi ini, ya, ini adalah data year on year CPI bulan Desember 2022 dibandingkan dengan CPI Consumer Price Index tahun 2021 bulan Desember, ya, year on year. Kita lihat sekarang, ini adalah data month on month dari bulan ke bulan, ya. Anda perhatikan, selama 2021-2022 ini nggak pernah angkanya negatif. Baru negatif pertama kali itu adalah di bulan Desember 2022 ini, minus 0,1%. Ini artinya deflasi, sudah mulai turun. Ya. Inflasi ini negatif itu artinya sudah mulai deflasi. Nah, Anda perhatikan sekarang, dari 9,1 turun ke 6,5 ya, CPI inflation. Dan mari kita pakai cara gampang-gampangan yang kita terapkan pada core PCE inflation tadi. Ya, ini adalah 9,1 ke 6,5 itu adalah berarti penurunan 2,6% dan ini terjadi dalam kurun waktu 6 bulan ya. Ya, ini apa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, 6 bulan. Maka dengan demikian rata-rata berarti berapa? Penurunan 0,43% per bulan. Penurunan inflasi rata-rata 0,43% per bulan. Untuk mencapai target 2%, ini masih harus turun 4,5% lagi. Dan kalau angka ini 4,5 saya bagi dengan 0,43, ketemunya kurang lebih 10 bulan. Bapak Ibu teman-teman, kurang lebih hampir-hampir sama hitungan kita tadi. Ya, kalau kita pakai dasar core PCE inflation. Dengan kata lain adalah apa? Tanpa perlu ngapa-ngapain lagi. Ditahan aja sekarang di sini, di level sekarang ini, The Fed tidak perlu naikkan suku bunga lagi, dia sudah akan turun mencapai target The Fed dalam kurun waktu kurang lebih 9-10 bulan. Dan ya, bukan cuma saya aja yang berpikir begitu. Kenapa? Karena Anda bisa lihat, ya, hal ini sudah langsung secara otomatis direspon oleh Fed Fund Futures Market, ya, pasar Fed Fund Futures itu langsung merespon hal ini dan Anda bisa lihat dari Fed Fund Futures itu nampak sekarang ada kemungkinan atau peluang 98,4% The Fed akan naikkan suku bunga hanya 25 basis point pada FOMC 1 Februari nanti ini. Berarti dengan kata lain ini sudah price in kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point pada Februari 1, FOMC Februari 1. Tapi yang menarik bukan itu. Kalau ini kita sudah antisipasi dari lama ya, dari awal Januari kalau Anda lihat
market analysis yang saya buat di awal tahun, ada di video di atas ini, kita juga sudah mengantisipasi hal ini ya. Kurang lebih walaupun angkanya masih belum tinggi segini, belum hampir, ini udah hampir pasti itu, kayak 98,4% berarti sudah hampir pasti. Nah, akan tetapi yang menarik adalah Anda bisa lihat di sini, ada 1,6% peluang The Fed tidak naikkan suku bunga sama sekali. Ya, dulu ini nggak pernah ada ini angka ini, dulu nggak pernah ada, ya. Dan ini artinya adalah apa? Ini benar-benar mengindikasikan adanya kemungkinan The Fed akan berhenti menaikkan suku bunga Fed Fund Rate. Dan kalau kita lihat lagi, ya, ini adalah datanya, data bulan-bulan berikutnya. Tanggal 22 Maret 2023 itu ada FOMC lagi nanti, ya, dan 84,2% kemungkinan The Fed naikkan 25 basis point, dan itu adalah kenaikan Fed Fund Rate terakhir. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua, 84,2% kemungkinan The Fed akan berhenti di level 475.500 ini. Ya, dan ini adalah berita bullish untuk S&P 500, ya. Dan Anda bisa lihat S&P 500 ini sudah breakout dari upper trend line, down trend line channel yang terbentuk di tahun 2022, ya, itu downtrend kayak begitu. Dan kita bisa lihat di situ itu sudah sudah breakout, ya, dan ini bullish, ya, sudah breakout. Aplikasi Timo Quantitative Trading System yang saya pakai ini sudah menunjukkan sinyal beli pada S&P 500 itu bahkan sudah mulai dari awal tahun, dari tanggal 6 Januari 2023, aplikasi Timo itu sudah flashing buy signal, ya, dengan mengatakan bahwa S&P 500 sudah bullish breakout, ya, breakout top box tuh 6 Januari 2023. Bukan cuma itu, ya. Kalau Anda sempat lihat video saya tentang analisa saya tentang Google, Anda juga bisa lihat bahwa tanggal 11 Januari 2023 ini aplikasi ini juga sudah menunjukkan sinyal beli yang sama, breakout top box, ya, bullish breakout di tanggal 11 Januari 2023 untuk saham Google. Bukan cuma Google aja, ini juga sama Apple. Ya, Apple pada tanggal 11 Januari 2023 ini juga bullish breakout juga, breakout top box juga. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan pesta ini akan berlangsung? Bapak Ibu teman-teman semua, ya. The Fed memang menaikkan suku bunga. Jadi kalau kita lihat periode tahun 2022 ke tahun 2023. Di tahun 2022 permasalahan yang terjadi itu adalah inflasi, ya. 2022 itu adalah terjadi downtrend, itu adalah, ya, bear market, itu adalah karena khawatir akan inflasi. Dan The Fed sudah berusaha secara maksimal, ya, untuk memerangi ini, ya, untuk menanggulangi, meredam inflasi ini dengan cara adalah apa? Menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate. Dan itu sudah dilakukan secara maksimal, ya. Dan efektif nggak? Efektif. Terbukti adalah inflasinya sudah turun. Tapi jangan lupa bahwa penurunan inflasi yang diupayakan melalui kenaikan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate itu berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi atau slowdown, economic slowdown. Dan economic slowdown itu artinya penurunan pertumbuhan tenaga kerja. Anda bisa lihat di sini, ya, sejak awal 2022 hingga sekarang, kendati pun non-farm payroll senantiasa berhasil melampaui konsensus. Anda lihat yang kuning-kuning itu adalah konsensus. Ya, yang biru itu adalah realnya.
Ya, dan Anda bisa lihat bahwa seringkali yang biru ini melampaui konsensus. Itu artinya melampaui estimasinya analis. Dan kalau kita lihat, walaupun berhasil melampaui konsensus, tapi Anda lihat trennya. Ya, di tahun 2022 ini trennya konstan turun. Dan jika ini dibiarkan berlangsung terus, maka perlambatan ekonomi yang diciptakan oleh The Fed guna mengendalikan inflasi ini, dia akan berlangsung terus tanpa ini kalau dibiarkan turun terus, maka ini jadinya apa? Ini jadinya adalah masalah baru, namanya resesi ekonomi. Ya, kalau likuiditas yang jumlah uang beredar ini benar-benar diketati terus kayak begini, ya, suku bunga dibiarkan tetap berada pada level tinggi terus kayak begini, memang inflasinya turun. Tapi ini akan berakibat suku bunga kredit akan mahal, akan tinggi, berakibat perumahan atau sektor properti ini akan terhantam. Ya, ini dia akan masalah nih di sini. Bukan cuma itu, ya, otomotif ini juga akan kena masalah. Kenapa? Karena pembiayaan kredit ini bunganya mahal, ya, dan ini mengakibatkan salesnya di properti drop, sales real estate drop, salesnya otomotif drop, dan kalau ini dibiarkan berlangsung terus, maka yang terjadi adalah mulai PHK. Ya, selama PHK-nya tidak menjadi tidak tertanggulangi seperti itu masih fine gitu ya, kalau hanya sektor tertentu aja. Tapi kalau dia sampai menjalar ke semua sektor, maka ini yang terjadi adalah hal yang ditakutkan adalah resesi ekonomi. Dan kita juga sudah sering bahas ya, perihal inverted yield curve. Dan kita bisa lihat di sini, ya, nampak jelas bahwa setiap kali yield curve, selisih suku bunga imbal hasil obligasi antara yield curve 10 tahun dengan 3 bulan ini dikurangkan, ini suku bunganya 10 tahun dengan suku bunga 3 bulan dikurangkan, maka ketemu selisihnya ada di situ. Kalau selisihnya itu angkanya negatif, berarti di bawah garis 0 ini, Anda perhatikan beberapa bulan berikutnya itu terjadi abu-abu ini. Nah, abu-abu ini menandakan adanya resesi. Ya, inverted yield curve terjadi resesi. Ya, kemudian ini inverted yield curve, ya, terjadi dia resesi. Kemudian inverted yield curve lagi, resesi lagi. Ya, inverted yield curve, resesi lagi. Kemudian ini ada inverted yield curve lagi, apa yang terjadi beberapa bulan berikutnya itu adalah dia resesi lagi. Kemudian inverted yield curve yang terjadi adalah resesi lagi. Walaupun yang terakhir itu sebetulnya adalah resesinya dipicu gara-gara pandemi COVID. Dan Anda perhatikan sekarang ini inverted yield curve ini jelas banget, ini inverted yield curve ini artinya ada kemungkinan bahwa Amerika akan kembali mengalami resesi. Dan itu nampak jelas terukur secara kuantitatif. Kemungkinannya berapa? Berdasarkan data dari New York Fed, ya, nampak jelas bahwa ada 47,31% peluang US recession terjadi pada bulan November 2023. Dan pertanyaannya adalah, apakah ini bisa dihindarkan? Apakah resesi ini bisa dielakkan? Ya, nggak jadi gitu. Ini kan masih baru peluang, 47,31%. Belum lewat 50% peluangnya. Ya, bisa nggak ini dihindarkan? Bisa nggak ini di cancel? Ya, The Fed berhasil mengelakkan ini. Jawabnya adalah bisa. Tapi itu berarti ya, The Fed harus mulai dovish, ya, harus mulai segera dovish, jangan kepala batu, ya, tetap fight inflation sebelum 2%, saya nggak akan mau dovish. Nah, itu akan bikin semuanya jadi didorong masuk lagi ke jurang resesi kembali. Dan kita akan bisa lihat ini nanti kapan? Pada FOMC 1 Februari nanti, ya, saya expect The Fed akan mulai dovish.
Ya, paling tidak dia tidak sehawkish yang sebelumnya. The Fed akan mulai dovish. Dan mulai Maret dan seterusnya, The Fed harus tambah dovish lagi. Ya, kenapa? Karena kalau ini dipertahankan terus, kehawkishannya The Fed ini dipertahankan, maka itu akan semakin memperbesar peluang terjadinya resesi. Nah, sahabat Akela yang saya kasihi, sesuai dengan janji saya di awal video ini, di akhir video ini saya ingin bagikan bonus untuk Anda. Akela akan menyelenggarakan webinar bagaimana Anda bisa mengelola risiko investasi sehingga terhindar dari kerugian bahkan ketika saham turun. Saya juga akan tunjukkan bagaimana caranya membangun sumber income yang konsisten dari pasar modal dan bagaimana caranya mendeteksi tren pergerakan harga saham dengan mudah. Anda bisa dapatkan semuanya melalui link www.tradingnyantai.com/option di kolom deskripsi di bawah ini. Investasi untuk webinar ini murah sekali, hanya Rp100.000, namun khusus bagi 100 pendaftar pertama, Anda bisa gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon 50% dan Anda juga akan dapatkan 4 buah buku dalam format e-book tulisan saya secara gratis. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.